Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersemangat untuk membagikan hasil uji impact dari presentasi saya dan berharap bisa memberikan wawasan baru dan meningkatkan pemahaman tentang topik ini. Perkenalkan, nama saya Syarif Hamdi dengan NIM 22067065. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengujian impact. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengujian bahan. Baiklah, saya akan mulai saja presentasi tentang uji impact. Uji impact bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu material dalam menahan beban tinggi, seperti yang terjadi pada kecelakaan atau tabrakan. Uji ini melibatkan pukulan dan sampel material dengan menggunakan sebuah pendulum atau alat lainnya dan mengukur jumlah energi yang diserap oleh material. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan material terhadap letak yang merupakan sifat penting untuk banyak aplikasi di bidang teknik. Selain pada presentasi saat ini yang akan saya bahas yaitu uji impact, metode uji impact, alat yang digunakan, interpretasi hasil uji, aplikasi uji impact, contoh material, standar uji impact, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu uji impact. Pengertian uji impact pada material teknik adalah suatu jenis uji mekanik yang digunakan untuk mengukur ketahanan material terhadap benturan atau tumbukan. Tujuan dilakukan uji impact pada material teknik untuk mengetahui seberapa kuat material tersebut dan apakah material tersebut cocok digunakan pada aplikasi tertentu. Jenis-jenis uji impact pada material teknik terdapat beberapa jenis seperti uji Charpy dan IZOD, yaitu metode uji impact. Pada metode ini yang kita bahas mengenai uji Charpy dan uji IZOD. Uji Charpy, prinsip kerja, sampel material ditembakkan dengan palu dan dijatuhkan dari ketentuan tertentu. Kelebihan dan kekurangan uji ini memiliki kelebihan yaitu mudah dilakukan pada hasil uji dapat diinterpretasikan dengan mudah. Namun, uji Charpy memiliki kekurangan yaitu tidak dapat digunakan untuk material yang sangat keras atau rapuh. Contoh penggunaannya, uji ini sering digunakan untuk menguji material baja dan logam lainnya. Uji IZOD, prinsip kerja, sampel material ditembakkan dengan palu yang bergerak horizontal. Kelebihan dan kekurangan uji IZOD memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan untuk material yang sangat keras atau rapuh. Namun jika uji IZOD memiliki kekurangan, yaitu hasil uji tidak seakurat uji Charpy. Contoh penggunaan uji ini sering digunakan untuk pengujian material plastik dan komposit. Selanjutnya, peralatan yang digunakan untuk uji impact. Ada 3 peralatan yang digunakan untuk melakukan uji impact, yaitu mesin uji impact. Mesin yang digunakan untuk melakukan uji impact pada sampel material. Yang kedua yaitu palu, alat yang digunakan untuk memukul sampel material. Yang ketiga yaitu sensor, alat yang digunakan untuk merekam data hasil uji. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil uji. Yang pertama yaitu energi yang diserap oleh sampel material.
Hasil uji impact dapat diinterpretasikan dengan melihat energi yang diserap oleh sampel material saat terkena benturan. Yang kedua, kuat atau tidaknya material. Semakin tinggi energi yang diserap, maka semakin kuat material tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi uji impact. Aplikasi uji impact dapat berupa pada berbagai bidang. Namun yang sering digunakan yaitu pada bidang konstruksi bangunan. Uji impact dapat digunakan untuk mengevaluasi material yang digunakan pada konstruksi bangunan seperti beton dan baja. Yang kedua yaitu pada industri otomotif. Uji impact dapat digunakan untuk mengevaluasi material yang digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Yang ketiga yaitu pada industri pesawat terbang. Uji impact dapat digunakan untuk mengevaluasi material yang digunakan pada pesawat terbang seperti sayap dan badan pesawat. Selanjutnya yaitu contoh material uji impact. Ada beberapa contoh material yang digunakan pada saat pengujian impact. Pertama yaitu baja. Uji impact sering dilakukan pada material baja untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan terhadap benturan. Yang kedua yaitu aluminium. Uji impact juga sering dilakukan pada material aluminium untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanannya terhadap benturan. Yang ketiga yaitu plastik. Uji impact dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan material plastik terhadap benturan. Yang keempat yaitu uji komposit. Yang keitu bahan komposit. Uji impact juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan material komposit terhadap benturan. Selanjutnya, standar uji impact. Ada beberapa standar yang digunakan dalam pengujian impact. Saya akan menjelaskan tentang dua standar yang digunakan untuk uji impact, yaitu standar pertama, standar ASTM. Terdapat standar uji impact yang digunakan dalam industri untuk memastikan kualitas material yang digunakan. Yang kedua, yaitu standar ISO. Terdapat juga standar ISO. Terdapat juga standar uji impact lainnya seperti uji ISO. Uji ISO digunakan dalam industri ini untuk memastikan kualitas material yang digunakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pengujian impact pada material teknik. Yang pertama, uji impact pada material teknik penting dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat material tersebut dan apakah material tersebut cocok digunakan pada aplikasi tertentu. Yang kedua yaitu terdapat beberapa metode uji impact yang umum digunakan seperti uji Charpy dan uji Izot. Yang ketiga, hasil uji impact dapat diinterpretasikan dengan melihat energi yang diserap oleh sampel material saat terkena benturan. Uji impact dapat digunakan untuk mengevaluasi material yang digunakan pada berbagai jenis aplikasi seperti konstruksi bangunan, industri otomotif, dan industri pesawat terbang. Yang terakhir, terdapat beberapa standar uji impact yang digunakan dalam industri untuk memastikan kualitas material yang digunakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk membagikan presentasi dan hasil uji impact saya. Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kalian semua.
Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.